Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada Rasulullah. Insyaallah mudah-mudahan seluruh doa munajat kita tadi yang kita sampaikan bahagian daripada amalan salihan almarhum, walaupun ini karib kerabat ya, teman dekat daripada Alhamdulillah, yaitu almarhum Bapak HR Ferry Agus Kristiono bin Suwarno. Ya alhamdulillah, yang pertama ingin kami pesankan begini, amalan terbaik almarhum memang 3. Tetapi di antara amalan yang paling yang paling afdal adalah putra putrinya ini meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum. Salah satunya apa? Silaturahim, ya, sama sahabat-sahabat ayah papa ya sebenarnya. Jadi dibandingkan dengan kita terutama saya lah, terutama memang agak jauh kalau 61 ya, tetapi dalam konteks dengan persoalan pertanggungan jawab dengan Allah di yaumil hisab ya, justru amalan-amalan salihan ini yang paling dikedepankan. Mungkin dilihat dari aspek aspek amal saleh almarhum ya, mungkin banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Justru doa dari anak-anaknya ya, waladun salihun, justru yang meringankan beban sekaligus. Jadi yang pertama ingin kami sarankan gini, ba'da salat jangan lupa suratul Fatihah dikirimkan. Karena pada hakikatnya kan subhanallah, kita ayat 83 Yasin tadi kan, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, Maha suci Allah yang kepadanya lah kita kembali. Kita hanya antrian ini. Tidak tergantung umur, tidak tergantung usia, tidak tergantung sehat dan sakit. Kadang-kadang kita yang sehat menunggu orang sakit, yang sehat banyak yang meninggal duluan. Ya. Ya memang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ada musibah seperti ini, lihat hikmah daripada musibah ini, Nur ya, dan keluarga besar, putra putri, cucu. Ya insyaallah Allah berikan kesabaran, kekuatan iman. Setelah itu kita yang masih ada Allah berikan sisa umur ini, ada ayat kalau nggak salah surat Yasin juga 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala ya'qilun. Allah panjangkan umur kita ya. Dan Allah kembalikan lagi seperti bayi kembali, apa? Sensitivitas ya. Suka kita kadang-kadang tersinggung dengan sikap-sikap anak-anak kita ya kan? Ya, kadang-kadang kita nangis sendiri, nggak ada asbab apa-apa. Kadang-kadang kita ya istilah bahasanya ya itulah kepingin manja dengan anak. Saya tadi Fauzan sedikit cerita kakak di Jogja ya, yang paling tua ya, bukan yang nomor 2 di Kediri. Sengaja amanah bapak suruh di sini ada, nggak usah di Jogja ya, akhirnya kerja di sini sekarang sama Fauzan ya. Ya itulah, ini putra putrinya 4 laki-laki, Maksudnya Fauzan cerita. Oh ini berarti mantu ya? Ini anak nomor 1. Nomor 1 sendiri ya? Anak nomor yang di 1. Jogja nomor berapa? Nomor Kediri nomor 2. Bukan Jogja, Kediri. Oh Kediri. Kediri. Ya. Jadi 4 laki 1 perempuan. Iya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya itulah. Dapat jawabannya hari ini. Ya. Hari meninggal bapaknya. Ya. Ternyata untuk ngegotongnya, untuk nguburinnya, Ya Allah, semuanya. semua anak-anaknya. Semua, alhamdulillah. Anak-anak Tanpa dibantu yang lain, dia gotong berempat. Di makam Azan dia turun dan bertiga, yang azan, yang menyampaikan permohonan maaf, dan alhamdulillah
seneng. Oh Ya. ini jawabannya baru kita dapat pas Ya, nggak adanya bapak. ya. Baru kita sadar kenapa nggak dikasih perempuan lagi, ini disiapkan 4 laki-laki. Allahu Akbar. Itulah ya anak-anak, karakteristik anak yang soleh. Justru saat kita imam juga dari anak, imam masjid. Harusnya imam anak juga. Afdal. Enggak. Ya kan? Enggak, Enggak. kemarin. Nah, meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum, ya termasuk silaturahim. Jadi yang kumpul hari ini nih sudah 48 tahun usia organisasi atau paguyuban ini, namanya Ikatan Keluarga Penerima Beasiswa. Mungkin Mama pernah cerita ya, Selalu cerita buat 48 tahun nih. Jadi 77 dulu, tapi ini ada yang 40 tahun, ada yang 38 tahun, tapi tetap kita ya seperti inilah, ada duka cita seperti ini, kita hadir, kita doa bersama, sukacita juga begitu. Jadi sehingga ukhuwah yang bersifat sosial kemasyarakatan ini yang perlu, ya kan? Jadi Mama ini dengan kita ini tidak ya sehari-hari lah ya ketemu. Nah kebetulan saya Om Syarifuddin ini tidak penerima beasiswa, tapi yang mengurus dulu. yang ngasih uang kita. Nah, apa rahasia sehingga sampai hari ini utuh, langgeng gitu, apa hubungan kekeluargaan sesuai dengan perjalanan kehidupan. Banyak juga aktivis yang sudah berpulang ke rahmatullah. Malahan yang menggerakkan ini Taufik, namanya Om Taufik ya, baru-baru ini berpulang ke rahmatullah. Dan suami Yayu kemarin ya, Pak Kiai juga berpulang ke rahmatullah kemarin. Jadi intinya ukhuwah atau persaudaraannya kalau didasari dengan kalbu yang sehat. Ada ayat begini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqun wa mimma tuhibbun. Terus ada ayat ditambah lagi, wal malu ala hubbihi dzawil qurban. Ya. Jadi mahabbah itu salah satu bentuk maksudnya tanpa reserve, tanpa pamrih, tanpa embel-embel lain kita memupuk rasa kekeluargaan, persaudaraan, sehingga tidak saja apa ya istilah bahasanya, katakanlah ibu-ibu yang lihat, bapak-bapak juga seperti Rukmana ini istrinya terasa banget karena otomatis ada giliran dapat di rumahnya entah arisan, entah paguyuban, entah apalah. Ini menjelang Ramadan Medkot tawakufan rencana di rumah dulu ya? Nggak jadi. Ya? Di rumah saya. Allahu Akbar, boleh. Tapi ini macet. Daerah saya itu macet. Rumah sih alhamdulillah cukup. Macet nggak jadi masalah. Mau 100-200 orang juga cukup. Tapi itu tadi macetnya. Allah Akbar. Kalian syukuran kata Rumah baru. Bang Din bukan rumah yang lama. Bukan, jadi rumah lama direhab. Oh. Jadi agak lebaran sedikit. Jadi nggak apa-apa, di rumah saya boleh. Ya, tinggal ditentukan waktu. Maksudnya Nur kalau ada waktu seperti apa Fauzan diboyong aja satu orang, dia tahu kan rumah saya. Jadi pada saat kita nggak ada nanti, ya anak-anak kita lah yang apa, yang ikut merasakan ya kan kekeluargaan persaudaraan. Jadi ini seperti Tante Yonda nih, kalau ngambil beasiswa pasti ibu dampingi, ya kan, digandeng lah ibu ke lantai 19 sana, di lantai 19. SMP Yonda ya? Om Silo. Kita kan juga SMA gitu. kita makan. Nah ada begini ceritanya yang menambah ukhuwah kita. Istri Om Silo juga alumni dari beasiswa. Jadi kekuatan
Di samping kekuatan dari Luar nggak dapat, jadi satu klub di IKPA di Banyak yang pasangan. Kalau di KPU banyak. ya. Bang Edi pasangan. Ya, jadi intinya ini hal-hal yang menyangkut sisi kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan. Nah, insya Allah lah mudah-mudahan doa kita bersama tadi, doa bersama syafaatnya, manfaatnya adalah pasti di antara kita ada yang lebih ikhlas, lebih tulus, lebih taat, lebih tawadhu dalam berdoa. Di antara banyak kita ini satu dua insya Allah dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada kita. Jadi saya selalu begini ya, ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, kan ada 4 ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Syawal. Jadi dan ada doa khusus kan, Allahumma barik lana Fi Rajabana wa balighna Ramadana wa wa hasin maqasid. maqasidana birahmatika ya. Saya terus terang aja, saya lihat baca Yasin tadi, baca tahlil tadi, ini orang majlis taklim semua rupanya, apalagi Pak Lurah ini tiap hari kondangan bisa 1 hari 3 kali. Udah jadi Pak. Bulura di. Alhamdulillah. Bulura. Kamu. Koja. Koja. Lurah, Koja. Jadi Rokok sakal ya. nah, Partainya gitu. Priuk ya. Beda ya? Oh beda. jadi kesimpulan bahasa yang ingin saya sampaikan bahwa rupanya keterikatan ya, nasab kita hubungan darah. Tapi di dalam Islam ini innamal mu'minuna sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi besok lusa kalau ketemu wajah-wajah tante-tante, om-om ini, ya kan, Pak D di sini nih, tegur aja. Kadang-kadang kita ya udah sepuh gini kan, nggak ngeh gitu. Nah, saya ada pengalaman satu yang ingin saya sampaikan kepada yang lain juga, Susilo juga. Saat masih busway ya.